dan juga secara virtual dengan Saudara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam kondisi yang sehat walafiat. Menurut laporan dari Sekretariat, saat ini rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek Republik Indonesia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami membuka rapat kerja hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda rapat kerja hari ini tunggal, yaitu penyesuaian rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga tahun anggaran 2023 sesuai hasil Badan Anggaran DPR RI. Apakah disetujui? Kalau bisa boleh dibuka dan lain-lain. Oh, dan lain-lain. Ya, yang terkait, pokoknya yang terkait dengan ini ya sudah ditambah satu dan lain-lain. Pak Pimpinan, dan lain-lain itu diantaranya juga digagendakan. Saya minta kesediaan kita semuanya untuk diputarkan video rombongan P3K yang hari ini datang ke Kopi Joni menuntut 9 bulan gajinya belum dibayar. Kenapa mereka ke Kopi Joni? Kenapa mereka tidak ke Kementerian Mendristek? Kenapa tidak ke Komisi 10? Artinya mereka sudah lelah. Saya minta itu. Kalau dipenuhi. Iya, nanti. Tapi kalau tidak dipenuhi cukup dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Nanti itu pentingnya ada saya kedua lain-lain. Terima kasih, Bang Andi. Nanti kita kalau memang ada tayangannya nanti ditayangkan. Kami juga ingin Kemendikbudristek ini bergerak cepat dalam proses pengangkatan guru honorer karena masih banyak sekali keluhan-keluhan Pak Menteri, mungkin bukan hanya di dapil saya juga tapi se-Indonesia, apalagi dengar kabar tadi video yang cukup viral, mereka ini sampai kumpul di tempat Kopi Joni itu, mereka mengeluhkan 9 bulan terakhir ini belum mendapatkan gajinya sama sekali. Jadi tolong Pak Menteri, hal-hal seperti ini selalu kita dengar. Jadi tolong ada action cepat dari Pak Menteri beserta seluruh jajaran agar bagaimana caranya mereka ini merasa bahwa Kemendikbudristek itu benar-benar juga merangkul mereka dan juga memperhatikan mereka. Begitu. Lanjut, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10. Yang saya banggakan Mas Menteri beserta seluruh jajarannya. Jadinya sebelum kami memberikan pandangan fraksi, yang pertama adalah saya ingin menyampaikan Mas Menteri bahwa banyak PR-PR, catatan-catatan dan juga target kerja kita yang ingin kita capai. Masa periodenya Mas Menteri salah satunya adalah bagaimana mengangkat harkat martabat para guru honorer menjadi guru P3K. Oleh karena itu ini harus kita cari jalan keluar. Ternyata setelah ada kebijakan di saat aplikasi di masyarakat ternyata itu belum bisa memberikan harapan dan juga keinginan kita untuk mengangkat harkat martabat para guru. Nah, ini menjadi PR kita bersama, harus bisa kita selesaikan. Kok bisa jangan sampai lewat tahun-tahun berikutnya. Jadi tahun ini harus clear bagaimana proses penggajiannya, bagaimana pengangkatannya. Jadi jangan sampai lagi ini terjadi permasalahan. Karena bagi mereka ya ini bukan hanya panggilan jiwa, tetapi ini sebagian mereka yang udah lulus itu mereka yang tadinya misalnya bekerja di swasta ataupun di sekolah lain, itu mereka udah keluar dari sekolah tersebut dan sekarang sekian bulan mereka nggak digaji, Mas Menteri. Ini menjadi permasalahan yang memang sangat krusial. Bicara ini hak hidup orang, jadinya ini harus kita selesaikan. Jangan sampai mereka di tempat aslinya udah nggak terima, tempat baru mereka juga nggak jelas gentayangan. Jadi ini menjadi PR bersama, kita harus kita selesaikan berkenaan dengan pengangkatan guru P3K. Lanjut ke Demokrat ya. Oh, Bu Anita, silakan. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, teman-teman Komisi 10, Pak Menteri beserta jajarannya.
Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pada prinsipnya sebetulnya Pak Menteri, kami pun ingin memberikan tepuk tangan. Bukan hanya orang PBB, kalau orang luar negeri saja bisa memberi tepuk tangan, kenapa kita tidak? Tetapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Apalagi kami yang turun ke bawah, kami lihat air mata rakyat masih hari ini masih ada, Pak. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh persoalan di dunia pendidikan masih saat ini masih sangat banyak. Ya, kalau kita mau paparan satu-satu makan waktu sampai malam, Pak Menteri. Contoh saja hari ini kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak punya prinsip. Pada saat kami melakukan rapat panja, konsinyering, semua program sudah Anda paparkan dengan data-data, dengan dana-dana, dengan biaya-biaya. Tapi kenapa sekarang berubah lagi? Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah dengan anggaran yang berbeda-beda, dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa saya yang salah hitung, Pak. Tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat, Pak. Karena kalau kami bodoh pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada. Program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu. Kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat oleh beberapa teman saya mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong, Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu, Pak Menteri? Ya, kemudian saya juga hari ini mau mengatakan kepada Pak Menteri, saya sudah bosan bicara seperti ini. Karena apa? Saya pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya minta data realisasi anggaran APBN 2021-2022. Seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, mana Ibu Inspektorat Jenderal? Mana laporannya untuk kami? Janjinya mau tertulis, mana? Pak, sebentar lagi kami semua ini akan mengadakan reses. Dan kami itu reses bukan jalan-jalan, Pak Menteri. Kami jalan-jalan ke daerah pemilihan kami. Dan apa yang kami bawa? Ketika kami bangga, oh kami sudah ketok sekian triliun 2021, 2022. Tahu nggak rakyat bilang apa? Mana? Jadi saya minta dengan tegas hari ini, Pak Menteri, tolong data realisasi APBN yang kita pernah minta itu diberikan. Semua program kerja, termasuk dana transfer ke daerah, saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota Dewan.
Karena setelah kami setujui baru dana transfer itu ditransfer. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Itu yang kedua. Dana-dana pendidikan, dana BOS, BOP, PAUD. Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah, orang guru-gurunya ibu kami itu nggak dapat apa-apa Bu Anita, kami hanya capek. Lah, kok di laporannya sekian banyak dananya ya? Jadi saya minta Pak tolong diberikan penjelasan. Ini tidak usah secara langsung tapi catatan sesuai dengan angka-angka supaya kami juga turun ke bawah pakai angka. Kita pakai angka aja sekarang ya. Kemudian itu tunjangan khusus guru di area terpencil Pak, masih banyak yang teriak nggak dapat 3-6 bulan. Ini kita mau marah atau kita mau kasihan, kita jadi bingung karena kami itu selalu gimana ya, ketika kami datang kami hanya melihat air mata guru-guru, kami juga jadi menangis jadinya. Ya, dan sakit hati kami ketika Anda dengan bangganya di PBB mengatakan ada 400 timbayangan. Kalau 400 timbayangan itu hanya mengacaukan anggarannya PBB, APBN ya, ngapain Anda bangga dengan itu Pak Menteri? Yang berikut, tunjangan profesi guru tolong diperhatikan Pak Menteri. Daratan Sumba, Daratan Timur masih banyak persoalan. Ya, terus PIP, kembali lagi, KIP, pertanyaan saya. Tahu nggak Pak Menteri, kira-kira berapa lagi anak miskin yang belum dapat PIP? Ya, tahu nggak Pak Menteri? Kira-kira berapa banyak lagi anak mahasiswa miskin yang belum dapat KIP? Pak Menteri tahu nggak? Jangan Anda bangga tapi Anda tidak tahu data real di bawah. Anggaran banyak, siapa yang sudah dapat, siapa yang belum dapat. Kenyataannya masih banyak masyarakat miskin, anaknya tidak bisa dapat PIP. Banyak mahasiswa miskin yang sampai saat ini menangis, tidak dapat KIP kuliah. Lah terus program ini untuk siapa? Kan untuk mereka miskin. Seharusnya setambah tahun semakin banyak program yang diberikan, harusnya anak-anak yang miskin semakin banyak dong yang menjadi mahasiswa, yang menjadi sarjana. Ini masih banyak kok yang tidak bisa jadi sarjana karena tidak bisa merasakan KIP kuliah ini dengan segala macam aturan. Baik pimpinan, saya rasa itu saja, masih banyak sebetulnya, tapi saya rasa teman-teman saya juga pasti masih punya segudang. Karena kami semua ini bukan DPR abal-abal Pak Menteri. Jadi tolong dengarkan kami. Jangan hanya iya tapi nanti nggak dibikin. Ya itu saya tunggu tuh Ibu Ijen, mana Ibu Ijen? Saya tunggu nih, capek saya tunggu nggak ada di anggarannya. Kenapa? Tidak dibuka kepada kami itu data-data. Siap, makasih pimpinan. Dalam proses penyelesaian guru ini saya kira menjadi sangat prioritas. Maka kami membutuhkan penjelasan khusus mungkin ya, dalam sebuah momen yang khusus. Boleh silahkan tidak di hadapan DPR, bisa secara mandiri dilakukan oleh kementerian, bagaimana menanggapi secara holistik nasib-nasib para guru yang telah kita berikan harapan dengan program 1 juta guru yang telah kita canangkan bersama. Saya kira itu Pak